Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Caesar Arif Abdullah, NIM 23201055. Kini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yaitu klasifikasi jalan bagus dan rusak menggunakan computer vision berbasis deep learning. Yang pertama, saya akan masuk ke dalam aplikasi RoboFlow saya, ke akun saya. Setelah melakukan upload data, sudah semua, kemudian anotasi, sudah berhasil, kita ke dataset. Di sini jumlahnya saya menggunakan 1589. Kemudian kita ke bagian version, yaitu klasifikasi kondisi jalan. Langsung ke dataset detailnya, yang mana total image ada 3815. Ke dataset split, Trendsetnya ada 3339 image, kemudian valid setnya ada 318 image, kemudian test setnya ada 158 image. Untuk pre-processing, di sini saya ada auto orient, resize, dan juga grayscale. Yang mana auto orientnya menggunakan applet, kemudian resize-nya yaitu 640 kali 640, grayscale-nya saya juga apply. Kemudian untuk augmentasinya, outputnya yaitu ada tiga, kemudian flipnya saya menggunakan horizontal, brightness-nya yaitu minus 25% dan juga plus 25%. Untuk blurnya saya menggunakan 2,5 pixel, kemudian noise-nya yaitu 0,1% pixel. Kita ke bagian analitiknya. Nah, di sini jelas. Jalan rusaknya ada 1358. Kemudian jalan bagusnya ada 231. Di sini saya menggunakan dua kelas yaitu jalan bagus dan jalan rusak. Setelah ini semua kita kembali ke version dulu. Kita download datasetnya. Saya menggunakan image annotation menggunakan folder struktur. Kemudian download optionnya saya menggunakan show download folder. Kita klik continue. Setelah selesai, kita copy, down, kemudian kita beralih ke Google Colab. Yang pertama, ketika masuk Google Colab, langsung muncul yang sel pertama yaitu instalasi library, yang mana ini adalah langkah awal dalam proyek deep learning untuk klasifikasi gambar. Secara garis besar, kode ini bertujuan untuk mengunduh dataset secara otomatis dari RoboFlow tadi ke Google Colab. Untuk pip install RoboFlow TensorFlow Matplotlib, yaitu ini adalah yang digunakan seperti RoboFlow, TensorFlow, dan juga Matplotlib. Yang mana RoboFlow yaitu menghubungkan skrip ke database gambar tugas saya. Kemudian TensorFlow yaitu untuk framework utama membangun dan melatih model AI-nya. Untuk Matplotlib-nya digunakan untuk menampilkan grafik atau contoh gambar nanti. Untuk autentikasi akses projectnya itu ada RoboFlow APK yang mana saya tadi copy, saya salin, saya masukkan di sini. Untuk pengunduhan dataset, saya menggunakan version download folder, yang mana ini akan perintahnya untuk mengunduh gambar-gambar kondisi jalan bagus maupun rusak dan menyusun ke dalam struktur folder yang mana biasanya terpisah menjadi folder train, valid, dan juga test.
Kemudian menyiapkan label yang sesuai agar TensorFlow bisa berlangsung membaca proses training. Kita lanjut ke sel berikutnya, yaitu tahap preprocessing dan juga pembentukan data input untuk model deep learning-nya berbasis citra menggunakan TensorFlow atau GRASS. Yang mana intinya kode ini menyiapkan dataset gambar kondisi jalan agar bisa dipelajari oleh model klasifikasi. Apakah ini jalannya bagus atau rusak? Kita langsung ke bagian impor dan juga penentuan direktori dataset, yang mana OS digunakan untuk membangun path folder secara aman lintas sistem operasi. Yang mana image state generator yaitu kelas keras yang fungsinya untuk membaca gambar dari folder sekaligus melakukan preprocessing dan augmentasi. Untuk variabel traindir dan juga validir ini tujuannya untuk mengarah ke subfolder train dan juga valid di dalam dataset. Yang mana struktur folder ini wajib mengikuti format keras. Train yaitu untuk data pelatihan, valid untuk data validasi. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengaturan augmentasi dan juga rescale atau normalisasi data latih. Image date generator di sini, yang mana fungsinya tidak hanya membaca gambar, tetapi juga memodifikasi gambar secara acak. Tujuannya supaya model tidak sekedar memunculkan pola tertentu, tetapi juga belajar untuk karakteristik umum ini jalan rusak atau bagus. Kemudian kita masuk ke penjelasannya itu ada rescale 1:255 yang mana fungsinya mengubah nilai piksel dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Ini sangat penting agar proses optimasi jaringan lebih stabil. Kemudian untuk rotasi range-nya saya menggunakan 40 yang mana bisa memutar gambar kurang lebih 40 derajat untuk mensimulasikan sudut pengambilan foto dari arah yang berbeda. Kemudian with shift range dan juga high shift range ini kegunaannya untuk menggeser gambar secara horizontal dan vertikal agar fleksibel meniru posisi kamera. Kemudian ada hasil range saya menggunakan 0,3. Kegunaannya juga untuk distorsi geser gambar agar relevan untuk tekstur jalan yang tidak selalu lurus. Kemudian ada zoom range. Kegunaannya antara memperbesar atau memperkecil gambar secara acak. Ada horizontal flip, saya menggunakan true, yaitu membalik gambar kiri kanan berguna karena arah jalan tidak memengaruhi kondisi kerusakan, agar yang dideteksi itu hanya kerusakannya saja. Kemudian brightness range, kegunaannya adalah mensimulasikan perbedaan cahaya, apakah kondisi cahaya itu mendung atau terik. Kemudian fill mode nearest, yaitu mengisi area kosong akibat dari transformasi dengan nilai piksel terdekat. Untuk data validasinya sendiri yaitu valid data gen, hanya ini sangat penting agar evaluasi model dilakukan pada data bukan data hasil modifikasi acak. Jadi yang digunakan itu pada data aslinya, bukan dari modifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu membuat generator, yang mana dari preprocessing ini fungsinya untuk membaca gambar langsung dari folder, mengubah ukuran gambar menjadi 150 kali 150 piksel. Kemudian batch size-nya tujuannya untuk menghasilkan label sesuai struktur folder. Kemudian kelas mode binary-nya
yaitu untuk menyelesaikan klasifikasi dua kelas sehingga label yang dihasilkan berupa angka. Kemudian untuk pengecekan hasilnya ada yaitu kegunaannya untuk menampilkan pemetaan antara nama folder dan label numerik. Misal foldernya bagus, dilabelkan ke angka 0. Kalau rusak, angka 1. Ini adalah indikator yang sangat penting bahwasanya struktur dataset sudah benar dan tidak tertukar. Karena jika ada kesalahan satu saja pada label di tahap ini akan membuat model yang mendeteksi itu akan salah. Kemudian kita ke sel berikutnya yaitu, nah ini adalah otak yang mana ini tahap membangun otak buatan dan untuk melatihnya. Sini karena saya menggunakan arsitektur CNN Convolutional Neural Network yang merupakan standar untuk mengenali pola dalam gambar seperti tekstur aspal ataupun aspal yang ada lubangnya. Kita ke arsitektur layar atau susunan saraf yang mana saya menggunakan convolution dua dimensi dan juga max Pauling dua dimensi. Ini adalah mata model. Layar konvolusi mendeteksi fitur seperti tepi, bentuk lubang, dan juga tekstur jalan. Sedangkan polling memperkecil ukuran gambar agar prosesnya lebih ringan, namun tetap bisa mempertahankan gambar-gambar yang penting. Kemudian ada flatten, yang mana ini adalah untuk mengubah data gambar yang berbentuk kotak menjadi satu garis panjang agar bisa masuk ke layar klasifikasi. Kemudian dropout, ini adalah teknik regularisasi, maka model akan mematikan 50% saraf secara acak agar latihan tidak terjadi overfitting. Kemudian dense, ini adalah output akhir karena klasifikasi biner, sigmoid akan mengeluarkan angka antara 0 sampai 1. Kemudian kita ke eksekusi yaitu model fit, yang mana di sini prosesnya terjadi selama 30 epoch atau 30 kali pengulangan seluruh dataset. Variabel history akan menyimpan catatan skor akurasi model dari waktu ke waktu. Yang mana setelah proses ini selesai, perlu melihat grafik performa untuk memastikan model tidak overfitting. Di sini ada 30 epoch sudah berhasil, sudah berjalan. Kemudian kita langsung ke bagian grafik. Untuk grafik bagian kiri, yaitu menunjukkan seberapa bagus model menebak kondisi jalan dengan benar. Kemudian overfitting, jika garis training naik terus sampai 100%, tapi garis validation malah turun, artinya model saya hanya menghafal gambar latihan dan akan bingung saat melihat foto jalan baru. Dan kalau di sebelah kanan ini adalah grafik loss yang mana ukuran seberapa besar kesalahan dalam model. Jika garis loss tetap tinggi, artinya model terlalu sederhana atau butuh lebih banyak waktu untuk mempelajari. Ini sudah ke grafik, kemudian kita ke PIP install Gradio, dan ini yaitu import Gradio yang mana membangun web sederhana agar klasifikasi jalan dapat digunakan secara interaktif. Untuk bagian awalnya yaitu mengimpor pustaka yang diperlukan. Gradio, Gradio di sini digunakan untuk membuat antarmuka web, NumPy untuk manipulasi array numerik, dan juga
pil image ini untuk menangani citra yang diunggah, yaitu gambar yang saya unggah. Kemudian untuk fungsi predict image-nya, ini adalah inferensi model gambar yang saya unggah, yang mana ukurannya diubah ke dalam 150 kali 150 piksel agar sesuai dengan input model saat saya training. Kemudian ditambahkan lagi yaitu dengan expand themes yang mana model mengharapkan input berbentuk batch. Kemudian ke model predict yang mana menghasilkan nilai probabilitas karena model bersifat biner. Jika nilai di bawah 0,5 berarti itu sebagai jalan bagus. Kalau di atas 0,5 sebagai jalan rusak. Nah, untuk hasil prediksi yang sudah dikonversi menjadi teks agar mudah dipahami. Yang terakhir ini adalah demo launch, yaitu menjalankan aplikasi dan menghasilkan tautan publik sehingga sistem dapat diakses melalui browser. Lah ini sudah saya masukkan jalan rusaknya, maka akan mengusulkan hasil jalan rusak dan confidence-nya yaitu 96,22%. Ini yang terakhir yaitu kita simpan modelnya ke sistem. Lalu setelah itu kita masuk ke VS Code, yang mana ini adalah membangun aplikasi klasifikasi kondisi jalan berbasis Streamlit yang menggunakan dari model deep learning hasil pelatihan di Google Colab sebelumnya. Yang pertama yaitu menampilkan judul dan deskripsi aplikasi agar bisa memahami tujuan sistem. Aplikasi ini menerima foto jalan dan menentukan apakah kondisinya bagus atau rusak. Untuk yang kedua yaitu model yang mana menggunakan ST change resource, yaitu mekanisme membuat model hanya di load sekali sehingga aplikasi lebih efisien dan responsif. Kemudian yang ketiga yaitu input gambar untuk mengunggah gambar melalui file uploader sehingga gambar yang dipilih langsung ditampilkan sebagai konfirmasi input. Untuk yang keempat, gambar akan diproses dengan cara yang sama persis, yaitu diubah menjadi 150 kali 150 piksel, kemudian dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 dan dibentuk menjadi batch. Kemudian untuk yang kelima yaitu prediksi yang mana nilai probabilitas di bawah 0,5 diklasifikasikan sebagai jalan bagus. Jika di atas 0,5 maka sebagai jalan rusak. Yang mana secara ringkasnya kode ini semua menghubungkan model dari deep learning dengan antarmuka web interaktif sehingga sistem dapat mengklasifikasi kondisi jalan yang saya masukkan. Langsung saja saya jalankan. Kita tunggu dulu untuk masuk ke Streamlit-nya. Nah, ini langsung sudah bisa muncul. Judulnya Sistem Deteksi Kondisi Jalan, yaitu untuk mengunggah foto aspal agar bisa mengetahui kondisi jalannya bagus atau rusak. Kita masih tunggu dulu. Nah, di sini kita upload. Ini jalan rusak yang hasilnya fotonya miring. Langsung kita tunggu untuk
menganalisis. Nah, hasilnya jalan rusak dan tingkat confidence-nya hampir 100%. Kita ganti jika jalan rusak tapi gambarnya normal, tidak terbalik. Nah, hasilnya juga sama, jalan rusak. Jika kita ubah ke jalan yang bagus, maka hasilnya akan muncul. Nah, jalan bagus, kemudian tingkat confidence-nya 94 hampir 100%. Kita coba ke jalan bagus yang lain. Nah, langsung muncul datanya yaitu jalan bagus. Ini adalah hasil akhir dari tugas UAS. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.